Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi sama gua, Rian Disa. Gak kerasa sudah mau Imlek aja, dan sebentar lagi juga udah mau puasa juga di bulan Maret ini. Besok, tepatnya pada tanggal 22 Januari akan ada hari raya atau tahun baru Cina dan lebih familiar di telinga kita yaitu Imlek. Imlek itu merupakan hari besar yang dirayakan oleh masyarakat etnis Tionghoa. Perayaan Imlek itu dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang telah diperoleh. Imlek juga diharapkan bisa membawa keberkahan dan kemakmuran di tahun yang akan datang. Masyarakat Tionghoa biasanya merayakan Imlek dengan cara berkumpul bersama keluarga serta sembahyang untuk Tian dan leluhur. Sedangkan perayaan Cap Gomeh itu dilakukan sebagai wujud syukur dan doa agar tahun depan mendapatkan rezeki yang melimpah. Perayaan Imlek diramaikan dengan beragam tradisi masyarakat Tionghoa, misalnya dengan angpao. Nah, selain itu juga Imlek dijadikan sarana untuk saling silaturahmi kepada saudara, kerabat dan tetangga, bahkan kepada teman-teman mereka atau dengan orang yang lebih spesial. Oke, sebelum kita masuk ke cerita selengkapnya, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Let's begin to enjoy the video. Asal-usul Imlek atau Chinese New Year penuh dengan legenda. Imlek merupakan salah satu perayaan paling penting dalam budaya Tiongkok. Tahun ini Imlek diperingati pada 22 Januari 2023. Perayaan Imlek ini identik dengan barongsai, angpao sehingga dekorasi berwarna merah. Awal mula perayaan Imlek itu berasal dari 3.500 tahun yang lalu. Beberapa orang percaya bahwa Imlek berasal dari dinasti Shang. Ya mungkin begitulah pengucapannya. Gua nggak tahu pengucapan sebenarnya itu seperti apa. Tapi nanti ada tulisannya di bawah. Itu pada tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Pada saat itu orang mengadakan upacara pengorbanan untuk menghormati dewa dan leluhur pada awal atau akhir setiap tahun. Imlek identik dengan keramaian, warna merah dan kembang api atau petasan yang sangat riuh. Menariknya, hari tersebut bukan sekadar perayaan, tapi ini ada mitos. Kegiatan yang kini dilakukan untuk memperingati tahun baru Cina ini dulu merupakan usaha untuk mengusir monster bernama Nian. Nian populer dan diceritakan secara turun-temurun. Berdasarkan legenda, pada masa Cina kuno terkenal dengan binatang buas yang dikenal dengan sebutan Nian. Hewan ini berkepala singa dengan tanduk yang tajam di atasnya dan digunakan untuk menyerang. Nian juga memiliki taring untuk mencengkram mangsanya. Mitos lainnya mengungkapkan bahwa Nian itu tinggal di pegunungan yang tidak dijamah oleh manusia. Nian nyaris jarang pergi ke darat kecuali pada hari terakhir pada tahun lunar. Pada hari tersebut ia turun ke pemukiman warga untuk memakan manusia dan hewan ternak. Oleh sebab itu, setiap tahun pada hari tersebut, orang-orang akan menyudahi aktivitasnya lebih awal. Mereka mengunci kandang ternak rapat-rapat, kemudian melarikan diri ke pegunungan yang jauh dari serangan Nian. Namun, pada suatu tahun, masyarakat berniat untuk menghadang Nian agar tidak masuk dan memakan korban. Mereka berkumpul yaitu menyalakan api serta memasang papan yang dicat merah tua. Bahkan mereka begadang sepanjang malam untuk membuat suara yang bising. Dalam versi lain, warga penduduk desa menghadang monster Nian dengan membuat replika raksasa dari bambu, kertas yang warna-warni dan kain merah serta jingga. Replika ini dimainkan bersamaan dengan genderang, gong, simbal, dan petasan untuk menakut-nakuti Nian. Beruntungnya, usaha tersebut berhasil. Nian pun ketakutan dan melarikan diri. Ia tidak lagi memasuki perkampungan warga untuk mencari mangsa. Berkat hal tersebut, masyarakat pun merayakannya dengan saling memberikan selamat dan mengadakan selebrasi yang meriah.
Ada versi lain tentang pahlawan penyelamat desa. Pada suatu tahun menjelang tahun baru, orang-orang di desa Tauhua itu bersiap untuk membawa seluruh keluarga mereka ke pegunungan, yaitu dengan tujuan untuk mengungsi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu sosok kakek tua yang berjanggut perak yang justru mendekat ke desa. Namun tidak ada yang memperhatikan kakek tersebut karena sibuk menyelamatkan diri sendiri, kecuali seseorang perempuan tua dari sisi timur desa. Sosok nenek baik hati tersebut memberinya makanan, lalu mendorong kakek tua untuk bersembunyi di pegunungan juga. Bukannya menuruti sang nenek, sosok kakek tua berjanggut perak justru meminta untuk tinggal. Katanya ia hendak menyelamatkan desa. Sang nenek pun merasa kagum, tetapi tetap merayunya untuk menyelamatkan diri. Walaupun begitu, si kakek itu tetap teguh pada pendiriannya sehingga nenek tersebut menyerah, lalu mengungsi serta meninggalkannya. Tengah malam saat hendak masuk ke desa, Nian dengan cepat menyadari bahwa pintu rumah perempuan tua itu yang berada di ujung timur memiliki kertas merah besar yang tergantung di depannya. Rumah tersebut pun terang dengan cahaya lilin. Merasakan ada yang tidak beres, Nian memeriksa rumah perempuan tua itu sebelum menghancurkan desa. Begitu sampai di depan rumah, monster Nian dikagetkan dengan suara pukulan yang keras. Ia pun membeku dan ketakutan, lalu pergi begitu saja tanpa merusak desa. Keesokan harinya, saat penduduk kembali dari pengungsian, mereka itu mendapati desa yang masih utuh. Nenek tua yang ingat ucapan kakek tua padanya sebelum mengungsi, lalu memberitahukan kepada tetangganya. Mereka berlari ke rumah sang nenek dan menemukan kertas merah tergantung di pintu, potongan bambu yang berserakan yang berderak api, serta beberapa lilin merah masih menyala terang. Melihat hal tersebut, penduduk desa pun sangat gembira karena akhirnya mereka tahu cara untuk mengusir Nian. Setelah itu mereka semua pulang berganti pakaian dan berkeliling ke rumah teman serta kerabat untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kisah mereka kemudian menyebar ke desa-desa terdekat sampai semua orang tahu bagaimana cara menghalangi Nian si monster untuk masuk ke dalam desa mereka. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pun menyimpulkan bahwa monster Nian itu takut pada 3 hal, yaitu warna merah, kembang api, dan kebisingan. Sejak kejadian tersebut, tahun demi tahun tradisi tersebut terus dilakukan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Saat ini adat mengusir Nian kemudian disebut sebagai Guonian. Budaya ini pun terus dilestarikan dengan merujuk pada legenda Nian. Setiap tahun pada tahun baru Imlek, tarian Nian sering dilakukan. Selain itu, masyarakat Tionghoa juga merayakannya dengan menyalakan kembang api yang meriah serta menempel berbagai pernak-pernik berwarna merah. Pernak-pernik ini dilambangkan sebagai keberuntungan dan mengusir kesialan. Legenda monster Nian pun terus populer hingga saat ini. Tak sekadar cerita, masyarakat Tionghoa pun memperingatinya hingga saat ini. Adat tersebut kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek yang hingga kini dirayakan oleh masyarakat Tionghoa. Perayaan Imlek itu menggunakan panduan kalender lunar Tiongkok. Kalender lunar didasarkan pada siklus bulan, sehingga tanggal Imlek itu sedikit berbeda dari tahun ke tahun. Tahun ini Imlek itu jatuh pada tanggal 22 Januari. Tahun di dalam kalender lunar diwakili oleh salah satu dari 12 hewan. Berdasarkan penanggalan Cina, tahun 2023 ini merupakan tahun kelinci. Salah satu legenda Cina mengungkapkan asal-usul mengapa budaya Tiongkok menamakan tahun mereka dengan nama-nama hewan. Legenda mengatakan bahwa Buddha meminta semua hewan untuk bertemu dengannya pada hari Imlek dan menamai tahun sesuai 12 hewan yang datang. Adapun 12 hewan dalam penanggalan Cina itu diantaranya adalah anjing, babi, tikus, lembu, harimau, kelinci, naga, ular, domba, monyet, dan ayam jago. Selain sejarah dan pengertiannya, hal yang erat berkaitan dengan Imlek adalah Shio. Sederhananya, Shio merupakan zodiak Cina. Shio itu dilambangkan dengan karakter binatang tertentu tergantung pada tahunnya. Pada tahun 2023, Shio-nya yaitu kelinci air. Selain tahun ini, karakter binatang serupa juga jatuh pada tahun 2011 lalu, pada tahun 1999,
1987, 75, 63, 51, 39, 27 dan seterusnya. Mengacu pada astrologi Cina, kelinci diprediksi sebagai karakter yang lembut, pendiam, waspada, cepat, terampil, baik hati, sabar dan bertanggung jawab. Namun ia juga memiliki sisi sulit untuk mengungkapkan pikiran, sehingga membuatnya gampang memberikan penilaian keras kepala pada orang lain. Kelinci jantan digambarkan sebagai sosok yang selalu memperlakukan orang dengan sopan. Hal tersebut mengacu pada sisi lembut yang disebutkan sebelumnya. Orang yang lahir pada tahun kelinci juga dikatakan memiliki rasa tulus dan pribadi yang kredibel. Meski dalam masa sulit, ia tetap gigih untuk mencapai kesuksesannya. Sementara itu, kelinci betina digambarkan sebagai pribadi yang memiliki penampilan cantik dan sopan. Mereka juga memiliki hati yang murni. Tahun ini, kelinci yang dimaksud adalah kelinci air. Jenis binatang ini mampu bersahabat, menyesuaikan diri dari kondisi yang berbeda. Sayangnya mereka memiliki pola pikir dan prinsip yang lama. Ada 6 keberuntungan dalam tahun kelinci ini. Ada terdapat nomor keberuntungan, yaitu nomor 3, 4, dan 6. Dan nomor dari gabungan antara nomor-nomor yang tadi aku sebutin, seperti 46, 36, dan lain-lain. Yang kedua, tanggal keberuntungan yaitu tanggal 26, 27, 29 berdasarkan penanggalan Cina. Yang ketiga, warna keberuntungan yaitu warna merah, merah muda, ungu, dan biru. Yang keempat, bunga keberuntungan yaitu bunga lili dan bunga melati. Yang kelima, arah mata angin. Keberuntungannya pada saat di timur, selatan, dan barat laut. Dan yang terakhir yaitu bulan keberuntungan. Bulan 1, bulan 4, 8, dan 11. Itu berdasarkan penanggalan Cina juga. Puncak acara perayaan Tahun Baru Imlek berlangsung selama 3 hari, mulai dari sebelum sampai sehari setelah Imlek. Sedangkan perayaan Imlek berakhir pada perayaan Cap Gomeh di tanggal 15 atau tepatnya pada saat bulan purnama. Sejarah Imlek di Indonesia. Di Indonesia, perayaan Imlek itu sempat dilarang dirayakan di depan umum selama tahun 1965 sampai 1998. Berdasarkan instruksi Presiden pada saat era pemerintahan Soeharto, melarang keras segala hal yang berbau Tionghoa termasuk juga perayaan Imlek. Tahun Baru Imlek mulai kembali dirayakan secara meriah oleh masyarakat Tionghoa setelah Presiden Abdurrahman Wahid atau lebih akrab disebut Gus Dur, beliau mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 pada tahun 2000. Kemudian Presiden Megawati Soekarno Putri menindaklanjutinya dengan meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional. Keunikan Imlek di Indonesia. Perayaan Imlek sendiri sangat kental dirayakan dengan berbagai tradisi unik dan menarik. Berikut ini adalah tradisi keunikan Imlek yang dilakukan masyarakat Tionghoa. Menghindari makan bubur. Bubur adalah makanan yang dihindari untuk disantap saat perayaan Tahun Baru Imlek. Alasan bubur dilarang untuk dimakan saat Imlek karena bubur dianggap sebagai makanan untuk orang miskin di masa lalu. Proses pembuatannya yang dimasak dengan sedikit beras tapi banyak air itu dianggap memberikan aura negatif atau nasib buruk di tahun yang akan datang. Maka dari itu masyarakat Tionghoa sangat menghindari makan bubur saat Imlek. Masyarakat Tionghoa biasanya melakukan tradisi bersih-bersih rumah menjelang perayaan Imlek. Pembersihan yang dilakukan berupa menyapu rumah, mencuci jendela, dan memperbaiki bagian rumah yang rusak. Tradisi dilakukan sebelum Imlek agar keberuntungan yang datang saat tahun baru tidak ikut tersapu. Selain itu, bersih-bersih rumah dimaknai sebagai cara untuk membuang keburukan dan hal negatif yang menghambat keberuntungan. Jangan membalik ikan saat memakannya. Ikan bandeng merupakan santapan yang dihidangkan saat perayaan tahun baru Imlek. Tapi orang Tionghoa dilarang mengambil bagian bawah ikan untuk dimakan. Ikan harus disisakan untuk disantap esok hari. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, membalik ikan dengan cara mengambil daging ikan pada bagian bawah merupakan lambang keborosan di tahun yang akan datang. Membagikan hadiah. Selain tradisi berbagi angpau, masyarakat Tionghoa juga kerap berbagi hadiah dalam perayaan Imlek. Tradisi ini dilakukan sebagai simbol berbagi rezeki sehingga perayaan Imlek menjadi lebih berkesan.
Pemberian hadiah atau angpau biasanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah kepada orang yang belum menikah. Tak heran tradisi yang satu ini selalu ditunggu bagi anak-anak, remaja, atau bahkan orang dewasa yang masih lajang ataupun pengangguran yang masih menjadi beban keluarga. Komunitas Cina di seluruh dunia, Imlek merupakan perayaan terpanjang dan terpenting dalam kalender lunisolar Cina. Maka dari itu, ada sejumlah tradisi yang khusus dilakukan orang Tionghoa saat Imlek. Salah satu tradisi yang dilakukan saat Imlek adalah dengan membersihkan rumah secara menyeluruh. Kegiatan ini dipercaya bisa membebaskan penghuni rumah dari nasib buruk. Tahun Baru Cina juga dirayakan dengan Festival Lentera. Festival ini merupakan acara di mana orang-orang itu menggantung lentera bercahaya di kuil atau membawanya selama parade di malam hari. Naga merupakan simbol keberuntungan di Tiongkok. Maka dari itu, Tahun Baru Cina juga diperingati dengan tarian naga di sejumlah daerah. Tarian tersebut melibatkan naga panjang berwarna-warni yang dibawa melalui jalan-jalan oleh banyak penari naga, atau biasa disebut barongsai. Tradisi Imlek di berbagai negara, mulai dari Cina sampai ke Inggris. Chinese New Year atau Imlek merupakan festival terpenting dalam kalender lunar Cina. Dengan banyaknya imigran Cina di seluruh dunia, perayaan Imlek itu tidak hanya terbatas dilakukan di Cina saja, tetapi juga dilakukan di sejumlah negara di dunia. Ada sejumlah tradisi unik Imlek yang dilakukan di seluruh dunia, mulai dari membersihkan rumah hingga parade keliling kota. Ini adalah beberapa tradisi dari berbagai negara di dunia. Cina. Salah satu tradisi Imlek yang dilakukan di Cina adalah membersihkan rumah. Seluruh anggota keluarga bersama-sama membersihkan rumah mereka secara menyeluruh. Kegiatan ini dipercaya bisa membebaskan penghuni rumah dari nasib buruk di tahun baru. Korea Selatan. Chinese New Year atau Imlek di Korea Selatan merupakan waktu untuk bersenang-senang. Keluarga dan teman-teman berkumpul di malam tahun baru Imlek untuk bermain permainan tradisional yang bernama Yutnori. Selain itu, warga Korea Selatan juga mengkonsumsi mochi dalam perayaan Chinese New Year atau Imlek. Mochi dalam Imlek ini memiliki makna teman dan keluarga yang akan selalu berkumpul bersama di tahun yang baru. Kota Nanquan, Cina. Kota Nanquan merupakan kota kecil di Cina yang memiliki tradisi pertunjukan unik setiap tahun Imlek. Para pandai besi di kota tersebut melemparkan logam cair ke tembok kota batu yang dingin untuk menciptakan percikan api. Diketahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan karena pada zaman dulu para pandai besi di kota tersebut terlalu miskin untuk membeli kembang api. Vietnam. Di Vietnam, perayaan Imlek itu biasanya dilakukan dengan membuat kue tradisional yang bernama kue chung. Anggota keluarga berkumpul dalam satu meja bersama-sama membuat kue chung yang terbuat dari ketan, kacang hijau, dan daging babi. London, Inggris. Ibu kota Inggris yaitu London merupakan kota di luar benua Asia yang merayakan Imlek besar-besaran. Setiap tahun Imlek terdapat parade besar keliling kota. Parade tersebut dimulai dari Chinatown sampai Trafalgar Square, London, Inggris. Oke, jadi begitulah asal-usul Imlek menurut Cina kuno dan tradisi perayaan Imlek di beberapa negara. Sekian dari gua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. See you on the next video.